Oke, jadi sebelumnya kalian tahu nggak nih inti sel itu apa? Bilang nggak tahu. Halo semua, perkenalkan aku Rian Octavia. Jadi aku di sini bakal jelasin tentang inti sel atau nukleus dan juga sitoplasma. Kalian penasaran kan? Yuk kita kepoin. Halo teman-teman, perkenalkan aku Gevria Melviana. Aku akan menjelaskan. Kalian penasaran nggak sama perkenalan selanjutnya? Halo teman-teman, aku bestinya Melvi. Perkenalkan, nama saya Alisa Sabila Malik dan materi yang saya akan jelaskan. Bye-bye. Halo semua, kenalin nama aku Silva. Di sini aku ingin menjelaskan tentang tetetetet. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahmawati Tresova yang akan menjelaskan materi tentang sel mitokondria, badan Golgi atau kompleks Golgi, dan retikulum endoplasma. Ada kamera. Halo semua, kalian tahu nggak nama aku siapa? Gak tahu. Oke, kenalin nama aku Aidira Cahyani. Aku di sini akan menjelaskan tentang vakuola, ribosom, dan sentriol. Simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi sebelumnya kalian tahu nggak inti sel itu apa? Gak tahu. Jadi, inti sel atau nukleus adalah pusat pengendali sel yang berisi DNA. Letaknya di tengah sel, tapi bisa juga agak ke pinggir dan itu tergantung jenis selnya. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental tempat organel berada dan berlangsungnya reaksi sel. Letaknya mengisi seluruh ruang antar inti sel dan membran sel. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengendalikan aktivitas sel yang di dalamnya ada nukleus. Nukleus adalah pusat kendali sel. Bayangkan sel itu seperti kota kecil. Nah, nukleus berperan seperti balai kota atau kantor pusat tempat semua keputusan penting dibuat. Fungsinya adalah mengendalikan aktivitas sel. Artinya, apapun yang dilakukan sel mulai dari tumbuhan, membelah diri, sampai membuat energi dan protein-protein semuanya diatur oleh nukleus. Di dalamnya nukleus juga tersimpan DNA, yaitu buku panduan atau manual yang berisi instruktur lengkap bagaimana sel harus bekerja. Jadi tanpa nukleus sel tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kita masuk ke mengendalikan aktivitas sel yang di dalamnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental seperti gel yang mengisi seluruh sel. Fungsi utama sitoplasma adalah pabrik bagi sel karena disinilah berbagai aktivitas penting sel terjadi. Reaksi-reaksi ini sangat vital kelangsungan hidup sel. Beberapa contoh aktivitas utama yang terjadi di sitoplasma adalah glikosis, pemecahan awal glukosa untuk menghasilkan energi. Yang selanjutnya ada sintetis protein, proses pembuatan protein. Ada aktivitas enzim, tempat bekerja sebagian besar enzim yang mempercepat reaksi kimia. Selain itu, sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat bagi semua organel sel untuk berada. Organel-organel tersebar di seluruh sitoplasma termaksud mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, lisosom, dan badan Golgi. Next. Pengertian membran. Membran adalah lapisan tipis yang berfungsi sebagai pembatas sekaligus mengatur lalu lintas zat. Membran bisa berupa membran plasma pada sel hidup atau membran plasma organ tertentu. Jenis dan letaknya, membran plasma, membran sel, letak paling luar dari sel, membungkus sitoplasma. Dinding sel, struktur kaku, hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, jamur, dan beberapa bakteri. Tersusun dari selulosa pada tumbuhan yang memberi bentuk tetap, melindungi, dan memperkokoh sel, membantu mencegah pecahnya sel saat menyerap banyak air. Oke, di sini teman-teman aku ingin menjelaskan tentang menyelubungi sitoplasma dan mengatur transfer zat antar sel. Pertama, ada membran plasma atau membran sel. Fungsi dari membran sel adalah menyelubungi sitoplasma dan membatasi isi sel dengan lingkungan luar, mengatur masuk dari keluarnya zat melalui mekanisme seperti difusi, osmosis, transport aktif, dan endositosis. Kedua, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam
sintesis protein yang akan diekspor atau digunakan di membran. Sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis dan metabolisme zat tertentu. Ketiga, ada badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid yang diterima dari retikulum endoplasma. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan materi tentang pengertian mitokondria. Mitokondria adalah organel sel bermembran ganda yang terdapat di hampir semua sel eukariotik, termasuk sel hewan. Nah, organel ini berbentuk lonjong atau bulat panjang dan memiliki lipatan dalam yang disebut krista, tempat berlangsungnya proses pembentukan energi. Fungsi mitokondria pada hewan: 1. Mengatur metabolisme sel seperti siklus Krebs dan rantai transport elektron. 2. Menyimpan ion kalsium yang penting dalam sinyal sel. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan pengertian badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel bermembran yang terdapat pada sel eukariotik termasuk sel hewan. Nah, organel ini terdiri dari tumpukan kantong pipih bermembran yang disebut sisterna. Letaknya biasanya dekat dengan inti sel dan retikulum endoplasma. Fungsi badan Golgi pada hewan yaitu modifikasi, pengemasan, dan distribusi protein serta lemak yang dihasilkan retikulum endoplasma. Kedua, membentuk lisosom yang berisi enzim pencernaan. Selanjutnya adalah pengertian retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma adalah organel sel berbentuk jaringan membran yang menyerupai saluran atau kantong pipih tersebar di sitoplasma dan terhubung dengan membran inti sel. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Karena ada dua, maka fungsinya juga ada dua nih pada retikulum endoplasma kasar, yaitu 1. Tempat sintesis protein. 2. Membantu pelipatan dan modifikasi awal protein. Selanjutnya pada fungsi retikulum endoplasma halus. Yang pertama, membantu menetralkan racun dan obat. Yang kedua, menyimpan ion kalsium untuk kontraksi otot. Oke, selanjutnya ada sentriol. Sentriol itu seperti pengawas lalu lintas di jalan raya. Biasanya terletak berpasangan di dekat inti sel dalam struktur yang disebut sentrosom. Nah, fungsinya ini apa sih? Jadi, saat sel hewan membelah diri, sentriol akan mengatur benang-benang spindel supaya pembagian kromosom berjalan rapi. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita katakan bahwa tanpa sentriol, sel bisa salah membagi isinya, seperti jalan raya tanpa lampu lalu lintas. Semrawut. Kemudian yang kedua ada vakuola. Nah, bayangkan kalau di rumah ada laci kecil untuk menyimpan barang, itulah vakuola di sel hewan. Letak dan cirinya, vakuola pada sel hewan itu ukurannya kecil, tapi jumlahnya banyak. Berbeda dengan tumbuhan yang punya satu vakuola besar, tapi ukurannya besar, yang punya satu vakuola tapi ukurannya besar. Kemudian fungsinya vakuola ini apa sih? Nah, banyak teman-teman. Fungsinya vakuola adalah untuk menyimpan makanan cadangan air, lemak kecil, atau sisa metabolisme. Pesan sederhananya, jadi jangan bayangkan gudang besar, tapi bayangkan beberapa kotak penyimpanan kecil di rumah. Itu ya simpelnya untuk mengingat vakuola. Kemudian selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom itu adalah dapur kotak sel. Jadi ciri khususnya ribosom adalah organel tanpa membran, berbeda dengan banyak organel lain. Fungsinya ribosom, disinilah protein dibuat, bahan utama untuk membangun, memperbaiki, dan menggerakkan sel. Kemudian letaknya ada yang mengapung bebas di sitoplasma, itu seperti dapur untuk kebutuhan dalam rumah. Kemudian ada juga yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Itu biasanya dapur untuk masakan yang akan dikirim keluar rumah, gitu ya. Jadi gampangnya kayak gitu. Nah, pesan sederhananya, tanpa ribosom, sel hewan tidak bisa makan atau tumbuh. Oke, gampangnya untuk mengingat, sentriol itu adalah pengatur lalu lintas saat sel membelah. Kemudian kemudian vakuola adalah laci kecil penyimpanan, ya. Kemudian ribosom adalah dapur tanpa dinding pembuat protein. Sekian Video dari Kelompok kami. Terima kasih.
Wih,